Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan sehingga kita boleh berjalan bersama Tuhan di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kami hari baru, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga pagi hari ini. Pimpin dan berkatilah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati firman Tuhan. Mari kita membuka hati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, demikian bunyinya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pagi ini saudara, biarkanlah Tuhan menuntun hidupmu. Itu yang akan kita renungkan. Untuk pertama kali seorang pemburu membawa anaknya ikut berburu bersamanya ke hutan. Ketika ketika mereka melewati jalan yang sulit, jalan yang gelap, jalan yang bersemak duri, di mana terdapat banyak sarang ular dan binatang liar yang berbisa dan juga berbahaya. Anak itu saudaraku tidak puas kalau hanya dituntun dan dipegang oleh ayahnya tangannya. Malah dia meminta supaya ayahnya menggendongnya saudara. Itu yang dilakukan oleh anak itu. Tetapi setelah jalanan agak lapang, agak terang, anak itu pun minta turun. Dan dia hanya memegang tangan ayahnya. Karena memang situasi sudah tenang, lama-lama anak itu pun merasa mampu berjalan sendiri. Akhirnya ia pun melepaskan tangan ayahnya. Itu yang terjadi. Sementara saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika itu juga sang ayah menemukan buruannya. Dia bersiap-siap hendak membidik seekor kijang yang muda yang akan diburu oleh ayahnya. Si anak itu juga ikut mencari kesibukannya sendiri di belakang ayahnya. Dia mulai menikmati kicauan burung yang berdu di hutan itu, dan juga dia asik mengejar kupu-kupu yang cukup cantik yang terbang ke sana kemari. Dan berulang kali juga ayahnya memang memperingatkan agar ia tidak pergi jauh-jauh karena daerah itu berbahaya. Namun rasa percaya diri dan keingintahuan anak itu yang begitu tinggi membuatnya kurang memperhatikan lagi kata-kata ayahnya tersebut. Karena keasikannya bermain, dia berlari ke sana kemari tanpa disadari saudara, ternyata anak itu sudah terpisah jauh dari ayahnya. Akhirnya dia terjebak di suatu tempat yang rawan dan berbahaya. Setelah ia sadar akan bahaya yang ada di sekelilingnya itu, ia menangis dengan keras karena dia sangat ketakutan, dan dia mulai berteriak-teriak minta tolong kepada ayahnya. Tetapi karena sudah terlalu jauh saudara, ayahnya pun sepertinya sudah sulit mendengar suaranya. Dan tiba-tiba juga suaranya berubah melengking panjang, dan akhirnya suara itu pun hilang dan tidak bersuara lagi anak itu saudara. Ternyata anak itu telah dipatok oleh seekor ular berbisa saudara, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah ayahnya menemukan, ternyata anak itu saudara sudah tidak berdaya. Itulah yang terjadi. Dia tidak menghiraukan nasihat ayahnya karena keasikannya menikmati sekelilingnya, dan karena keasikan itu membawa dia semakin jauh dari ayahnya. Akhirnya dia terjebak di suatu tempat yang berbahaya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa suram dalam kehidupan kita, umumnya kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu, kita juga memohon bantuan doa dari para hamba-hamba Tuhan dan saudara-saudara seiman, karena kita sadar kita terlalu lemah dan tidak mampu menghadapinya sendiri. Namun, ketika kita sudah melewati masa-masa sulit itu dan semua keadaan telah berjalan baik dan lancar, pada umumnya juga, ini yang berbahaya, kecenderungan kita sering melupakan Tuhan dalam situasi yang seperti itu. Ketika semuanya sudah berjalan baik, ketika keadaan sudah lancar, seakan-akan kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan lagi pertolongan Tuhan. Itu yang sering terjadi. Bahkan kita merasa kita bisa menikmati semua itu hanya karena kekuatan kita, kemampuan kita. Akhirnya kita melupakan Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Dalam keadaan seperti itulah, seiring timbulnya godaan untuk melepaskan tangan Tuhan, kita mulai berjalan dengan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Dan jika itu sudah terjadi, ya, akhirnya kita akan lama-kelamaan berjalan akan jauh dari Tuhan. Kita akan semakin meninggalkan Tuhan. Itu berarti kita sudah ada dalam zona iman yang berbahaya, saudara. Seperti anak kecil tadi. Kalau lama-kelamaan kita merasa aman dalam keadaan hidup tanpa Tuhan, itu berarti kita sedang tertuntun kepada zona iman yang berbahaya. Sedikit lagi kita akan terancam binasa, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Itulah yang dikatakan oleh nas pembimbing kita hari ini. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi sangat jelas berbicara. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Bukankah ini sering yang kita lakukan, saudara? Bukankah ini yang sering kita kerjakan dalam hidup ini? Kita merasa kita mampu, kita merasa bahwa semua beres, kita merasa bahwa semua tidak ada masalah. Tetapi pada akhirnya kita terantuk, pada akhirnya kita terjebak, pada akhirnya kita jatuh kepada lubang yang dalam, yang pada akhirnya kita tidak mampu untuk berdiri lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persepsi kita mengenai apa yang di hadapan kita, saudara, mengenai hari esok, itu sangat terbatas. Itu sangat terbatas, saudara. Atau mengenai apapun yang mungkin kita bisa pikirkan. Rencana yang nampak akan berjalan lancar, mungkin itu bisa saja merupakan awal dari sebuah malapetaka dalam kehidupan kita. Jika kita melakukannya tanpa Tuhan, jika kita melakukannya tanpa tuntunan Tuhan, maka pada akhirnya kita akan menemukan sesungguhnya tidak ada arti apapun yang kita rencanakan, tidak ada arti apapun yang kita pikirkan. Kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak memberkati, maka semua itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia, yang pada akhirnya membuat kita akan kecewa, saudara. Oleh karena itulah, lewat kebenaran firman yang kita temukan pada pagi hari, yang berbicara kepada kita pagi, mari kita selalu mengoreksi perjalanan kehidupan kita. Apakah kita masih tetap setia, dituntun oleh tangan Tuhan, ataukah kita merasa mampu berjalan tanpa Tuhan? Mari saudaraku, sehebat apapun engkau, semampu apapun engkau merasa engkau kuat, engkau bisa, tetapi tanpa Tuhan engkau akan menemui jalan buntu, engkau akan terantuk, engkau akan jatuh dan engkau akan kecewa. Tetapi bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, sekalipun engkau jatuh, engkau tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang kehidupanmu. Itulah saudara yang kita terima pagi ini. Jangan merasa hebat, selalulah berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan. Maka kita akan menikmati indahnya rencana Tuhan bagi kita, yang akan menuntun kita kepada tujuan masa depan tentu yang penuh dengan harapan sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika Tuhan yang menuntun kita, Dia akan membimbing kita ke dalam keadaan kehidupan yang baik tentunya, kepada keselamatan, dan akan menikmati sukacita dan sejahtera menyertai kita senantiasa. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan ini, khususnya di hari ini. Jangan salah melangkah, saudara. Jangan merasa hebat.
Izinkan tangan Tuhan selalu menuntun hidup saudara. Itu yang kita renungkan pagi ini. Biarlah Tuhan mampukan kita menggapai segala impian dan harapan kita di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman-Mu pagi ini. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman ini supaya kami tetap mau dituntun oleh tangan Tuhan. Karena tuntunan tangan Tuhanlah jaminan kami boleh melangkah dalam kemenangan. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan firman Tuhan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa berikanlah mereka harapan. Yang berduka cita Tuhan menghiburkan mereka. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kepada mereka kelegaan. Hamba juga doakan umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit saat ini. Topanglah mereka dengan kekuatan tangan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan tumpangkan kepada mereka untuk mengangkat, memulihkan, menyembuhkan semua sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang berkumpul mencari pekerjaan hari ini. Tuhan membuka jalan kepada mereka sehingga mereka boleh diberkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan untuk anak-anak kami yang bersuka cita, umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki, menemukan berkat Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Allah bagi mereka. Ajar supaya mereka bersyukur Tuhan di hari ini. Hamba juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan. Tuhan membantu mereka dalam menghadapi ujian-ujian, dalam menghadapi penyelesaian pendidikan mereka. Ada juga yang berencana untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan menuntun sehingga mereka boleh merasakan kebaikan-Mu menjadi pandu hidup mereka. Tentu banyak juga umat Tuhan di pagi ini yang mendengarkan renungan ini mengalami pergumulan hidup yang berat, baik pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Biarlah pagi ini hamba berdoa bagi mereka. Biarlah mereka diberkati sungguh-sungguh ketika mereka mendengarkan doa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan, tetaplah semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Dan tetap izinkan tangan Tuhan menuntun hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa, itu komitmen kami. Kami juga berharap bahwa saudara pun akan tetap dapat membantu kami untuk tetap men-share, membagikan renungan ini, supaya banyak orang bisa menonton saudara, dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Jangan menahan renungan ini hanya di tangan saudara. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jadilah saudara berkat Tuhan untuk yang lain. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.